banyak endapan, jadi kesemutan kalau berdiri. Oke. Saudara, saya mau bahas sedikit tentang imam. Soalnya ini yang ada di hati Tuhan. Dan Tuhan taruh di hati saya. Saudara, yang pertama, imam itu dari kata kohen, saudara. Dan kohen itu artinya perantara, pemimpin, petugas utama. Saya berdoa di antara saudara tahu bahwa saudara ini perantara. Ya, perantara di antara Tuhan dan teman-teman. Tapi juga perantara di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah banyak, oh ya saudara buat yang dari pagi ikut dan saudara belum makan. Sebentar lagi ya saudara makanannya datang, maaf ya. Tapi saudara dulunya katanya ada di bawah saudara, ada cuma ada rada miskom ya. Katanya Ibu Ruth bilangnya janjinya disediakan di saudara di bawah dan di grand room. Cuma ini saya rada miskom saudara. Kemanakah makanan yang sudah janjinya disediakan di grand room maupun di bawah saudara ya. Saya lagi hubungi, gak tahu juga Ibu Ruthnya kemana karena belum jawab saudara. Tapi sabar, sebentar lagi saya sedang pesan. Ibu Nike saya juga lagi minta buat pesan saudara. Dan saya tahu beberapa dari saudara sudah dari pagi, dari jam 5 bersama saya. Saya percaya Tuhan sediakan buat saudara semuanya. Ya, mungkin di belakang situ ada nggak Bu? Itu ada yang bawa. Di belakang ada makanan nggak? Yang di bawah nggak ada, di situ nggak ada ya? Iya. Oh beli yang ada beli. Bentar. Ada yang miskom ini, Bu Ruth kemana? Bu Ruth kemana? Coba dihubungin ya. Kenapa tidak ada buat jemaat? Oke, sip. Nah, saudara, saya mau bilang tentang perantara. Ya. Hari-hari ini di luar sangat banyak, saudara, orang yang membutuhkan perantara. Saudara, mereka cuma butuh saudara didengarkan. Mereka mungkin cuma butuh saudara dipeluk. Mereka cuma butuh mungkin saudara ya, saudara kunjungi. Seumur hidup mungkin gak pernah ada yang besuk. Kenapa saudara jemaat di India tiba-tiba meledak? Salah satunya rupanya mereka itu seumur hidup gak pernah ada yang ngerayain ulang tahun. Seumur hidup gak ada yang pernah kunjungan ke mereka. Saudara, kalau mereka caranya adalah saudara tahu ya, ada kasta. Dan justru yang bawah yang harus memberikan persembahan kepada yang di atas. Tetapi saudara tidak pernah dari yang di atas memberikan sesuatu kepada yang di bawah. Nah begitu mereka mulai kenal Tuhan, saudara ternyata semuanya berbeda. Saudara itu pendeta kalau di sana di gereja yang ini yang kita tadi lihat. Wajib saudara. Setiap minggu wajib saudara setidaknya 2 hari ambil waktunya untuk besuk. Jemaat-jemaat baru, jemaat yang ulang tahun itu semua didatangin. Bayangin ya, jemaatnya saudara, kalau saya ini suka beralasan. Sebelum saya lihat gereja itu, saya beralasan bilang begini. Ya Mahanaim udah 2000, kalau kita kasih ucapan, jadi Ibu Liani itu baik sebenarnya. Dia nyetak kartu dan dia suruh saya tanda tangan saudara ya. Suruh saya nulis buat yang ulang tahun. Tapi saya protes dan saya hentikan. Karena jemaat Mahanaim sudah 2000. Saya bilang begini, Liani, lu bikin gua punya kerjaan aja. Masa 2000 saya mesti tulis surat tanda tangan. Tapi begitu saya melihat gereja itu, saya bertobat saudara. Saudara, jemaatnya hari ini sudah tembus 1 juta. Sudah tembus 1 juta. Mereka kemarin bikin acara, itu tidak cuma jemaatnya. Tetapi orang-orang di luar semuanya. Karena mereka buat pesta. Mereka kasih semua orang makan. Mereka kasih musik di jalan-jalan. Mereka buat arak-arakan saudara. Dan ujungnya yang datang sekitar 2-3 juta. Saudara, tetapi pada waktu mereka masih sekarang nih kondisinya 1 juta jemaatnya. Saudara, mereka setiap yang ulang tahun, pemimpin wajib datang. Dan kemudian bawa kue, mendoakan mereka. Saya bilang, Tuhan,
Aku ini malesnya udah depol. Saya bilang ampuni saya. Dan Tuhan bilang pada waktu saya siapkan. Tuhan bilang para imam. Engkau itu perantara. Orang harus bisa lihat cintaku. Orang harus bisa lihat kemanisan. Orang harus bisa lihat kerendahan hati. Orang harus rasakan pelukan. Dan jangan sampai kita makin lama makin eksklusif. Dan berasa gua yang tinggi, yang rendah yang datang ke saya. Karena kalau kita, ayatnya berkata siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi yang paling kecil. Dan siapa mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Pelayan saudara, dari semuanya. Saudara saya teruskan. Dan ini yang Tuhan katakan. Saudara, bagiannya adalah menaikkan korban. Next. Mungkin kita rasanya dengar kata korban. Ya, next tadi udah menaikkan korban. Ya. Saudara kita tuh dengar kata korban udah gak bergetar. Sedangkan kalau orang India, mereka itu setiap hari saudara, agama Hindu. Saudara lihat ya, kalau di Bali, saudara kemanapun, saudara akan lihat bunga ya, yang 7 macam atau berapa macam, saudara tahu lihat itu ya. Saudara dan itu ditaruh di mana-mana. Kenapa? Mereka itu setiap hari harus memberikan korban. Mereka berkata jam 4 pagi, mereka harus ke pasar. Dan mereka harus beli bunga segar. Karena tidak boleh bunga yang layu. Dan kemudian itu diatur, dihias begitu rupa. Dan mereka taruh di seluruh tempat. Jadi kalau orang miskin, kasihnya kan cuma 1. Tapi kalau orang kaya, 1 rumah itu bisa 7. Tapi kalau orang itu lebih kaya lagi, saudara tidak cuma di rumahnya. Tapi di jalan-jalan saudara, dia kasih bunga itu. Dan buat mereka, itu sebuah kerinduan. Saya pernah ngobrol sama mereka ya, dia bilang gini. Saya ini gak pengen dewa saya bosen. Jadi setiap hari saya ganti bunga. Setiap hari saya ganti hiasan. Supaya dia kalau lihat dia berkenan sama saya. Saya berkata, bahkan dia bilang, uang kami itu sepertiganya. Saudara ya, jadi kalau saudara punya uang, dia bilang uang kami sepertiganya. Itu buat korban. Saudara bisa bayangin gak? Kita ini suruh ngasih 1/10. Dan mereka ini sepertiganya. Saudara buat korban. Tapi mereka melakukan dengan sangat passionate. Saya juga heran saudara. Saya kemarin kebetulan pada waktu nyiapan iman. Saya belajar beberapa hal tentang mereka. Saudara ada satu kuil. Saudara dan mereka bilang mereka menyatakan korbannya dengan apa? Saudara dari bawah dan itu ada 1000 anak tangga. Saudara mereka berlutut. 1000 anak tangga mereka berlutut saudara. Dan itu berlomba-lomba. Ada yang berlutut sembari nyembah 3 kali naik lagi. Nyembah 3 kali. Saudara ada yang berlutut sembari saudara ya. Ngucapin kayak mantra. Ada yang berlutut sembari naburin bunga. Saya bilang gini, gila. 1000 anak tangga men. Saya suruh naik aja males. Dan mereka saudara ya. Mereka naik dengan mempersembahkan korban. Dan kemudian ditanya tuh ya sama saudara ada itu di YouTube. Ya, saudara ditanya, kenapa kamu kesini? Dia bilang, semua orang India. Kerinduan kita adalah kesini. Kita bahkan menabung bertahun-tahun kalau yang dari luar kota. Untuk sekali waktu kita kesini. Karena ini kuil yang di puncak ketinggian. Dan kita pengen untuk mencapai puncak. Saya bilang gini, wow, nabung uang. Saudara untuk, dan gak ada yang jalan kayak kita santai. Gak ada saudara.
Saudara itu ada yang sembari perlutut, ada yang sembari saudara ngesot, pokoknya. Aduh, haleluya, puji Tuhan lah saudara. Dan saya berkata, Tuhan, kemana kecintaan kita, kerelaan kita, kesukaan kita untuk berkorban. Tuhan gak minta saudara. Tuhan gak minta kita 1000 anak tangga. Tuhan gak minta 1/3 dari gaji kita. Tapi masih adakah getar kalau saudara buat acara misalnya ke provinsi atau 17 Mei nanti. Atau nanti di NTT, ada gak sih getar? Hari itu saya sampai nangis. Karena waktu saya tanya, kalian pengen mempersembahkan apa? Ya walaupun ujungnya kita mempersembahkan. Tapi saudara semua flat aja, muka dengan muka, apa ya istilah saya ya. Muka tidak bersalah. Ya muka tidak bersalah. Waktu saya tanya, kalian ini mau kasih apa? Jumat Agung loh. 2000 tahun yang lalu dia sangat menderita mati buat kita. Saudara, dan mukanya semua flat. Saya tanya Lydia yang paling, ya, bukan hasilnya ya. Saudara, hasilnya itu pertobatannya. Ya. Tapi saya tanya Lydia, Lid, kamu pengen bikin apa? Dia bilang, apa ya Bu? Aduh, jawaban itu saya pengen, wah gitu saudara ya. Dia jawabannya gak salah sih, dia jawabannya apa ya Bu gitu jawabannya. Tapi itu bukan dia. Lydia itu orang yang selalu berpikir, menyediakan, pengen ngasih yang terbaik. Tapi hari itu saya tidak tahu kenapa jawabannya, mau apa ya Bu? Sampai saya rasa pengen pingsan. Saya bilang, Tuhan, mana ini kehilangan, kerelaan, kecintaan, sukacita untuk berkorban. Saya bersyukur walaupun anggur manis tidak seperti yang Tuhan minta. Tuhan minta 20.000, kita cuma bisa kasih 15.000. Saudara, Tuhan minta hadiratnya yang sangat sakral. Karena dia pengen hari itu semua orang ya merasakan Tuhan. Tapi sejujurnya cuma di tenda imam lah yang lumayan sakral. Tendanya Bunita lumayan heavenly rim. Yang lain pesta makan. Yang di mimbar saudara ya lumayan lah didoakan. Tetapi pendeta-pendeta bukannya kena zaman Tuhan. Selfie dong. Gak jarang loh bisa banyak orang begini selfie. Satu sisi saudara, saya tahu itu berjalan masih bagus sih. Saya cuma duduk di mimbar, saya nggak turun dari mimbar. Saudara, seperti kayak kalau doa malam atau seperti ini, saya nggak turun kemanapun, saya pasti di sini. 14 jam saya pasti di ruangan ini. Waktu itu juga saya dari awal sampai akhir saya di atas di mesbah. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, sepanjang kebaktian saya cuma nangis, hati saya nangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau harus minum lagi anggur murahan. Engkau harus minum lagi anggur tawar. Engkau harus minum lagi anggur beracun. Engkau harus minum lagi semua yang sangat di bawah standar seorang raja. Dan saya cuma bisa bilang, ampuni aku. Ampuni hati-hati kami yang sudah tidak bisa dan tidak tahu arti berkorban. Karena itu waktu saya lihat India, satu sisi saya sedih, satu sisi saya bersuka. Dan saya bilang, mereka layak Tuhan. Mereka sangat menikmati berkorban. Mereka melakukan dengan rasa syukur. Mereka punya api yang nyala. Ketika dilempari batu mereka gak jalan, gak gerak, mereka nyanyi nyembah. Ketika hujan mereka sama sekali gak gerak, mereka gak ngeluh.
Untuk kebaktian 10 jam kita jangan bangga saudara. Bu Nani aja kebaktiannya setiap bulan 15 jam. Dan gak boleh aplusan. Saudara kita ini banyak aplusan ya. Jadi jangan bangga lah saudara. Malu. Ngomong aja malu misalnya. Mahanaim doanya berapa 14 jam aplusan. Bu Nani saudara kalau saudara dengerin. Gak ada ya yang gak ikut katanya. Semuanya dan gak ada. Istirahat paling lama di bawah boleh. 15 menit paling lama. Saudara jatah istirahat dia 15 jam loh. Cuma 15 menit saudara. Jatah istirahat. Sedangkan kita kan aplusan. Jadi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Malu. Saudara. Bu Nani itu 80 tahun loh saudara. 80 tahun dan dia gak gerak. Saudara 15 jam. Ya. Apalagi kalau kita ngomong bandingin sama yang di Afrika. Yang di India malu banget. Saudara yang Tuhan minta untuk buat Pondok Daud itu kita. Hari ini kalau sudah dengerin khotbah saya ini dengerin khotbah semua ya. Semua hamba Tuhan, luar negeri, dalam negeri. Bu Nani Tuhan bilang begini. Kamu yang bangun Pondok Daud. Saya udah diem aja, saya tahu. Saudara karena mereka sudah 7 tahun. Itu giliran 24 jam di taman. Jadi semua pemimpin itu dapat jam untuk berdoa di taman. Dan mereka 7 tahun. Karena itu taman itu terus mengeluarkan semua yang ajaib. Tapi mulai tahun ini, mulai Januari, mereka sebulan sekali 15 jam. Saudara dan tidak aplusan. Semua wajib 15 jam, cuma istirahat 15 menit. Saya sampai sudah bilang, saya udah pasrah sih sudah bilang ini. Kalau Pondok Daud nanti menyambar dan kembali jeder gitu ya di Sion. Dan kita yang Mahanaim cuma ikut nimbrung, ya tahu dirilah ya. Kita mesti tahu diri. Dan tapi pagi hari ini atau sore ini saya mau bilang coba ngomong sama Tuhan. Tuhan bangkitkan gairah untuk sacrifice. Bangkitkan gairah untuk ngasih kado. Jangan pakai sacrifice lah. Mungkin saudara ini udah takut dengar kata sacrifice. Boleh enggak kita ganti bangkitkan gairahku untuk kasih kado buat Tuhan. Saudara masih punya gairah kasih kado buat Tuhan? Tanggal 17 masih bergairah? Sungguh? Ya, kalau enggak apa-apa, jujur aja. Tuhan sorry, udah flat Tuhan. Tolong tapi buat aku kembali bergairah untuk memberikan kado buat Engkau. Ya ini saya sedikit cerita ya. Saya ini kalau misalnya kayak kemarin anggur manis ya. Sebenarnya saya tuh bayanginnya, saya tuh pengen kerjakan sangat banyak. Saya pengen kerjakan lebih keren dan lebih 10 kali mungkin lebih ajaib dari itu. Saudara saya pengen orang datang itu saudara ya di mana-mana ada sound tentang pujian penyembahan. Saya mau saudara orang datang itu sudah disambut dengan selamat datang. Terus kemudian dikasih kue atau dikasih apa sebagai ucapan selamat. Pokoknya saya bayangin saudara seluruh ruangan saya pengennya rubah jadi taman Tuhan. Saudara saya pengennya atas itu warna-warni. Saudara dan semua orang ada dalam tudung ilahi dengan semua perjanjian. Oh pokoknya saya cuma kadang-kadang setiap kali itu ya saya ngerem karena gini. Sudahlah kasihan anak-anakku. Dan saya tuh gak pengen kalau saya cerita terus orang melakukan dengan tanpa passion tuh saya paling gak suka. Jadi saya lebih baik udahlah gak usah lah. Ya. Tapi hari ini aja Tuhan itu sangat berpassion. Sampai dia tunjukkan ke saya penglihatan tentang 7 urapan yang berbeda. Sebenarnya saya lihat saudara.
Saya lihat ada urapan yang seperti tadi. Saudara, hati. Dan diselipkan di situ nama kita. Saudara, ada urapan, saudara. Yang saya lihat itu botol cantik-cantik. Saudara, dan kemudian di dalamnya, saudara, itu ditaruh nama-nama kita. Saudara, direndam, tapi itu yang bisa naik ke atas. Yang baunya bisa semerbak. Saudara, saya lihat pengurapan yang seperti tadi Tuhan bilang, ya, sebenarnya selalu terlalu banyak yang aku ingin berikan. Saudara, Tuhan sebenarnya tunjukkan 7 makanan lagi. Tapi saudara ya, teman-teman itu ngomong begini, percumalah. Mahanaim itu udah gak selera. Buat makanan rohani udah dianggap biasa. Jadi saya bilang gak usah buat lah, terserah kalian mau buat atau enggak. Saya bahkan gak mood cerita makanan apa yang Tuhan pengen kasih. Kenapa? Kita ini kehilangan passion. Saudara, kalau saudara makan makanan profetik, saudara sudah dibuat yang asal-asalan, makan yang asal-asalan, kemudian dibuang. Saya berkata gini, Tuhan udahlah buat aku aja. Kadang-kadang saya sampai egois. Saudara. Saya bilang udah buat aku aja. Ya. Karena kita sudah tidak bisa menghargai kok. Kita tidak percaya. Kita tidak sungguh-sungguh. Kita menganggap enteng semua kasih karunia. Hari ini saya mau berkata buat para imam, buat kita semuanya. Masihkah kita punya passion buat kasih, saudara? Hadiah buat Yesus. Saya akan tutup dengan yang terakhir. Lalu kata Mika, tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam. Saudara, rupanya keimaman juga kebapaan. Bisakah kita ini jadi bapak buat generasi ini? Generasi terakhir. Generasi yang hari ini mungkin saudara, ada yang bilang generasi stroberi. Ada yang bilang generasi saudara ya Z. Apapun lah alasannya. Saudara, mereka ada yang suka potong-potong. Ada sebuah generasi yang iblis saudara ingin ambil. Dan Tuhan jadi bapaknya. Why? Ini data dari Amerika, dari mana-mana. Karena disebut mulai dari generasi Z dan sebelumnya 1 generasi di atasnya. Saudara, mereka fatherless. Bapak mereka itu gadget. Bapak mereka itu saudara HP. Dan ini membuat sebuah generasi yang sangat mengerikan. Hari ini saya berdoa setiap saudara. Sekali lagi ada panggilan untuk menjadi bapak. Saya ini bersyukur, salah satu kebahagiaan saya ini punya banyak anak di luar Stephen dan Joshua, jelas. Saudara, Pak Luki itu anak angkat saya walaupun manggilnya macam-macam ya, saudara ya. Tapi saya menemukan dia, saudara, bertahun-tahun yang lalu, dan setiap kali ngelihat apapun yang Pak Luki buat, saya bisa wow, bangga banget. Saudara, Samuel itu anak saya yang ini termasuk anak bungsu, saudara ya. Aduh saudara, dikejar itu lari terus. Saya itu hari itu lagi jalan. Tuhan langsung ngomong, itu ambil jadi anakmu. Karena dia butuh buat jadi imam, pewaris, pemimpin. Dan dia akan jadi seorang yang memegang gerbang timur dengan kuat. Nah, sejak itu saya incar. Kalau Tuhan udah ngomong begitu, saya incar, saudara. Saya coba datengin, lari. Saya ajak bilang, Sam ketemu yuk. Enggak mau, alasan saya sibuk bu, katanya ya. Dan kalau saya sampai bikin, saya sengaja bikin pelayanan ke Papua dan ke saudara Lombok. Itu cuma mau mengejar dia.
Itu pun dia masih beralasan gini, yang jemput jangan saya ya, orang lain. Tapi bersyukurlah Kak Puji peka dan Kak Puji bilang, enggak Sam, kamu yang jemput. Yes. Akhirnya tertangkap dan tidak bisa lari kemana-mana. Ya, tapi saudara nggak pernah simple. Ya, di sini ada Pak Mul. Saudara hari itu di TSOA, saudara. Lagi TSOA, saya ini lagi ngajar di depan. Mana Pak Mul? Nggak ada ya? Tadi saya lihat loh. Ada tadi. Saudara saya ini lagi ngajar di depan loh saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, itu mafia kecil. Tuhan ngomong begitu saudara. Sama Pak Mul tuh Tuhan gak bilang gini, itu orang baik-baik enggak. Tuhan bilang itu mafia kecil, ambil jadi anakmu. Saudara, dan saya langsung tunjuk di depan TSOA, mana Pak Mul. Saya langsung tunjuk bilang ini, kamu itu mafia kecil. Ya habis ini kamu urusan sama saya. Saudara, setiap kali Tuhan tunjukkan anak-anak, itu perjalanannya lama. Ya, yang paling lama itu jelas Leo, Ibu Ruth. Aduh itu haleluya puji Tuhan. Saudara kok Ibu Nita ya bandel-bandel gak sebandel Leo lah. Ya, bandelnya terukur ya Bu Nita ya. Gak pernah bandel banget saudara. Tapi kalau Leo, saudara Ibu Ruth itu aduh haleluyanya, haleluya sekali. Tapi saya bilang sampai hari ini ya, melihat mereka jadi, itu ndak ada kebahagiaan yang lebih saudara. Kalau saudara tanya, Bu kenapa kami semua tidak bisa jadi anak ibu? Maaf. Ya bukannya apa-apa, bukan saudara kurang baik, bukan. Ya saya bilang ya, saudara itu malah rata-rata orang baik. Kenapa? Karena yang dikasih ke saya itu bukan orang baik biasanya. Saya hampir-hampir gak pernah dapat orang baik. Saya selalu dapat orang cacat 3 strip, 5 strip gitu saudara. Kalau orang baik kayak Kak Puji itu ya, Tuhan bilangnya udah itu abdi dalam. Tapi gak perlu dididik khusus. Saudara tapi kalau udah lihat Leo, lihat Ibu Ruth, ya yang nakal-nakal itu Tuhan bilang ambil dia. Ya. Pak Mul itu aduh saudara percayalah haleluya puji Tuhan juga. Tapi hari ini saya mau bilang gini. Saudara itu diminta buat jadi bapak. Dari generasi ini. Sampai hari ini kalau saudara belum punya anak rohani. Tapi juga kalau anakmu jasmani belum ketemu Tuhan. Dan masuk dalam destiny. Maka saudara berhutang di hadapan Tuhan. Saudara bermasalah di depan Tuhan. Khususnya hari-hari ini mereka sedang jalan menuju kebinasaan. Tidak ada cara lain. Setiap saudara di sini, kau harus jadi bapak buat mereka. Saya berdoa, Ibu Lian ini termasuk yang nakal. Dia itu panggilannya jadi gembala dari dulu. Tapi kalau ditanya anaknya mana, kalau anaknya pecicilan ditinggal saudara. Dia suka sih saudara, baik dia tuh baik. Tapi begitu anaknya yang pecicilan ya udah pergi-pergi gitu ya. Gak pernah dikejar saudara. Tapi gak bisa. Saudara jadi bapak, saudara harus mengejar. Saudara harus mendidik, saudara harus membiayai. Saudara harus menangisi, saudara harus memeluk, mendoakan, menghajar. Dan saudara kalau menghajar dimusuhin, dimaki sama anak sendiri, itu bagian paket. Jadi bapak, ya, jadi bapak. Saya berharap saudara habis ini, sekali lagi saya sampai terus menerus bilang, ambil anak-anak rohani. Amin. Oke, mari Samuel sisanya selesaikan dengan kuat.